Kali ini kita akan membahas mengenai kata kerja bentuk pasif dalam bahasa Jepang. Kata kerja bentuk pasif jika dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai di. Contohnya kayak makan menjadi dimakan, melihat menjadi dilihat, dan lain-lain. Lalu bagaimana nih dalam bahasa Jepangnya? Mari kita bahas. Untuk yang pertama, kita akan bahas cara perubahan kalimatnya. Contohnya, kita akan rubah dari kata kerja bentuk mas. Untuk kata kerja golongan pertama, yaitu dengan mengubah vokal dari huruf sebelum masnya, dari yang tadinya bervokal I diubah menjadi vokal A, lalu ditambah dengan re. Contohnya, kikimas, mendengar, menjadi kikaremas, didengar. Kirimas, menjadi kiraremas. Nomimas menjadi nomaremas. Kaimas menjadi kawaremas, dan lain-lain. Lalu untuk kata kerja golongan kedua, dengan menambahkan rare sebelum masnya. Contoh, tabemas menjadi taberaremas. Mimas menjadi miraremas. Lalu untuk kata kerja golongan ketiga, simas diganti menjadi atau diubah menjadi saremas. Lalu kimas menjadi koraremas. Nah, untuk cara penggunaannya dalam kalimat, agar lebih paham, kita bandingkan dulu nih dengan kalimat aktifnya ya. Nah, contoh kalimatnya misalnya kalimat aktifnya itu guru memuji saya. Sensei ga watashi o homemashita. Nah, digunakan kata kerja memuji ya, homemashita. Itu lalu kita ubah nih ke dalam kalimat bentuk pasifnya. Dari memuji menjadi dipuji. Nah, karena dipuji berarti yang menjadi subjeknya itu menjadi saya ya, yang diberi perlakuan. Jadi, dari guru memuji saya menjadi saya dipuji guru. Kalimatnya menjadi watashi wa sensei ni homeraremashita. Nah, menggunakan pola yang ini. Saya dipuji guru. Nah, memakai partikel ni di sini karena menerima tindakan dari orang lain. Siapa? Ya dari sensei ya. Jadi, sensei ini. Contoh yang lain. Watashi wa haha ni shikararemashita. Saya dimarahi oleh ibu, dan lain-lain. Nah, ini pola paling sederhana ya yang dipakai untuk kata kerja bentuk pasif. Contoh pola lain nih yang agak berbeda. Contoh kalimat aktifnya kayak gini. Adik merusak laptop saya. Ototo ga watashi no pasokon o kowashimashita. Lalu bentuk pasifnya diubah menjadi laptop saya dirusak oleh adik. Jadi watashi wa ototo ni pasokon o kowasaremashita. Nah, ini contohnya melakukan sesuatu perbuatannya itu terhadap benda milik orang ya. Kalau yang tadi kan langsung ke orangnya, misalnya saya dimarahi oleh ibu, saya dipuji oleh guru. Nah, kalau contoh yang ini tuh perbuatannya terhadap benda milik sayanya. Nah, minasang patut diketahui ini, kalimat pasif ini itu umum digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sering dianggap gangguan atau kerugian oleh orang atau subjeknya. Contohnya kalimat yang sebelumnya ya, itu kan sebuah kerugian, dirusak gitu laptopnya. Namun, jika perbuatan tersebut merupakan keuntungan atau perbuatan baik, misalnya kayak diajak, dibantu, diperbaikin sesuatu, dan lain-lain, biasanya menggunakan bentuk nani-nani te moraimasu. Contohnya, isinya sepeda saya diperbaiki teman. Alih-alih membuat kalimatnya menjadi watashi wa tomodachi ni jitensha o suri saremashita. Nah, menjadi watashi wa tomodachi ni jitensha o suri shite moraimashita. Gitunya, sepeda saya diperbaiki teman, karena kita tuh mendapat keuntungan diperbaiki gitu ya. Dan patut diperhatikan juga nih minasang bahwa benda kepemilikan orang tidak bisa langsung menjadi subjek atau topik pembicaraan. Karena contohnya ini ya, yang dirusak atau yang diperbaikin itu, karena contohnya ini ya, meskipun yang dirusak atau yang diperbaikinnya itu laptop atau sepeda, tapi yang merasa dirugikan atau diuntungkan bukanlah bendanya, tetapi tetaplah orang yang memilikinya. Jadi yang menjadi subjek tetaplah orang yang memiliki barang tersebut. Jadi gak watashi no pasokon wa ototoni gitu ya. Tetap watashinya itu menjadi subjek, lalu pasokonnya itu pasokon o tetap menjadi objek. Lalu ada pola yang ketiga nih, biasa digunakan
Menggunakan kata kerja bentuk pasif. Nah, pola ini tuh digunakan ketika yang pertama menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian tanpa tekanan siapa nih pelakunya. Karena pelaku tidak diketahui atau tidak penting atau sengaja tidak disebutkan. Nah, subjek kalimatnya biasanya itu benda atau hal, bukan orang, dan sering digunakan dalam bahasa formal seperti berita, pengumuman, atau penulisan ilmiah. Contoh kalimatnya, Osaka de Tenran Kaiga Hirakaremashita. Di Osaka diadakan pameran. Atarashi Hashiga Tateraremashita. Jembatan baru telah dibangun dan lain-lain. Nah, gitu ya minasang, itu sedikit penjelasan mengenai kata kerja bentuk pasif dan penggunaannya dalam kalimat. Bagi minasang yang masih bingung atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, minasang bisa cantumkan di kolom komentar ya.